Oke, untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Telkom yang hari ini turun ya, turun 0,79% ke level 3.750. Jadi untuk saham Telkom ya masih konsolidasi di range area 3.690 sampai 3.820. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Telkom aslinya net sell 30M, aslinya masih terus jualan di saham Telkom. Kira-kira hari ini gimana? Telkom hari ini tanggal 28 Desember. Secara keseluruhan yang keluar didistribusi oleh AKBK ya, AK net sell 21M, BK net sell 11,2M. Asing semua ini AKBK, dan yang masuk untuk asingnya nggak terlalu banyak, nominalnya KZ cuma 2,6M aja, CS 1,7. Jadi untuk Telkom hari ini asingnya net sell lumayan banyak ya, dan untuk lokalnya yang masuk PD 12,8M. Kalau lihat transaksi hari ini secara keseluruhan untuk Telkom di distribusi, dan yang jadi market maker utamanya juga AK-nya net sell 21,9M ya. Jadi kemungkinan untuk besok kalau melihat transaksi hari ini paling ya masih merah ya. Mungkin di awal market masih merah untuk saham Telkom. Perhatikan saja level 3.690. Mudah-mudahan ada yang jaga harga di area sini ya. Karena untuk saat ini sih paling harga Telkom ya berada di range area 3690 sampai 3820. Kalau besok masih sepi kemungkinan seperti itu. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kalau support terdekannya 3690, jebol di bawah itu ya di sini 3580. Amannya kalau mau entry sih nunggu di area support sini atau nunggu breakout di atas 3820 ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham MTEL yang hari ini untuk MTEL naik ya. Untuk MTEL naik tadi sempat ke level 775, cuman ditarik turun lagi, dan di 765 ini pas di area ya ini area resistennya ya. Kira-kira besok apakah bisa balik lagi di atas 765 atau enggak? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini untuk MTEL. Untuk MTEL hari ini aslinya net sell ya, walaupun harga MTEL hari ini di drop surplus 0,66%, cuman aslinya net sell. Kira-kira gimana prospeknya untuk besok kalau kita cek untuk saham MTEL. Dan untuk MTEL ini yang akumulasi CC ya, CC dan RX masih masuk 7M ya, cukup bagus, dan untuk CC nya juga masih masuk, jadi cukup aman. Walaupun untuk GW dan ZP versi asing itu keluar ya, ini si CC-nya masih terus masuk ya, RX-nya juga masih terus masuk. Kalau kita cek di tanggal 1 Desember untuk MTEL itu emang cenderung diakumulasi oleh RX versi lokal, dan juga CC juga malah dari awal IPO ya untuk CC. Kalau secara keseluruhan emang cenderung didistribusi oleh RX versi lokal ya dalam hampir 1 bulan terakhir ini dari tanggal 1 Desember. Jadi selama RX versi lokalnya masih masuk ya, hari ini pun RX versi lokal juga masih masuk di saham MTEL ya, ada kemungkinan untuk saham MTEL masih bisa naik lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Perhatikan saja besok, soalnya untuk MTEL ini pergerakannya emang tidak terlalu volatile ya. Untuk range pergerakannya itu paling dalam sehari itu udah bisa naik 2%, itu udah lumayan. 2-3% itu udah lumayan untuk MTEL untuk saat ini ya. Jadi paling besok kalau bisa ke nyentuh level 780 untuk saham MTEL cukup bagus ya. Apakah besok langsung merah atau hijau? Kalau lihat transaksi hari ini sih ya belum banyak akumulasi ya, cuman untuk RX-nya masih terus masuk. Mungkin RX akan masih terus akumulasi. Jadi kalau masih punya posisi di saham MTEL masih berani hold ya. Tapi ada disclaimer ya, untuk harganya sih emang
agak lelet untuk saham MTEL ini. Cuman dari segi fundamental, kalau menurut saya MTEL ini yang paling oke ya dibandingkan kedua kompetitornya Tower dan Tebik. Oke, itu untuk saham MTEL untuk resistennya ada di 795 ini resisten selanjutnya kalau besok berhasil breakout di atas 765. Oke, itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita cek kompetitornya yaitu Tebik, dan untuk Tebik hari ini masih konsolidasi di bawah ya di level 2320, dan untuk Tebik ini udah cukup lama konsolidasinya itu dari tanggal 9 November itu konsolidasi terus di bawah. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya Tebik hari ini aslinya masuk 575 juta. Tebik yang masuk sebenarnya hari ini lebih banyak yang masuk sih di saham Tebik. Kira-kira besok gimana? Yang jadi market maker utama hari ini YU, ZP, YU-nya net sell 4M, ZP-nya net buy 4,1. Jadi untuk saham Tebik untuk hari ini sih belum banyak yang akumulasi ya. Kalau kita cek dari awal konsolidasinya di bawah untuk Tebik dari tanggal sini aja. Kita cek dari tanggal 8 November. Dari 8 November untuk saham Tebik ini diakumulasi oleh KI ya. Cuman aslinya udah lumayan banyak loh yang keluar, jadi perlu hati-hati. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ketika harga Tebik konsolidasi di bawah sini itu aslinya keluar ya, disertai dengan distribusi asing, walaupun untuk sahamnya itu ditampung oleh KI versi lokal ya. Untuk KI versi lokal udah net buy 632 M, cuman untuk lokalnya ini kita bisa lihat bareng-bareng yang keluar cukup banyak. CS, AK, ZPBK, KZ itu mengurangi porsi mereka di saham Tebik ya. Entah apa penyebabnya, nggak tahu, apakah mau pindah ke MTEL yang fundamentalnya lebih bagus ya, nggak menutup kemungkinan ya. Mudah-mudahan kita lihat aja ke depannya gimana. Cuman untuk saham Tebik dalam range konsolidasinya ini dari tanggal kita cek dari tanggal 8 November sampai hari ini untuk aslinya cenderung keluar ya. Cuman hari ini aslinya masuk sedikit aja 500-an juta ya. Mungkin ya ada kabar baiknya ya. Untuk asing hari ini enggak distribusi untuk saham Tebik. Jadi mungkin distribusinya asing udah selesai dan harganya apakah bisa naik lagi atau enggak. Ya kita lihat aja besok ya. Kalau besok mulai rame untuk volume di Tebik, mungkin nggak menutup kemungkinan gimana ya. Coba untuk KI hari ini gimana. Untuk KI hari ini tanggal 26 masih masuk ya. KI-nya masih masuk, masih terus ngumpulin saham Tebik. Kalau kita cek dari tanggal 19 untuk KI-nya juga masuk ya. Jadi selama konsolidasi itu ditampung oleh KI. Jadi ini yang jaga harga itu KI kemungkinan. Ini harganya udah disupport sih. Nah, kalaupun mau entry, itu kalau mau antisipasi tinggal di sini aja di bawah harga range konsolidasinya. Mungkin kalau mau entry di saham Tebik bisa pasang antisipasi di area 2210, tapi tetap disclaimer ya. Itu keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau menurut saya sih dibandingkan Tebik saya lebih suka di MTEL kalau saya ya. Cuman ya setiap orang beda-beda. Oke, itu untuk saham Tebik. Bedanya kalau MTEL itu lebih didominasi oleh lokal, broker-broker lokal. Cuman untuk Tebik itu lebih didominasi asing kalau nggak salah. Cuman untuk asingnya kan dalam beberapa waktu terakhir ini selama konsolidasi di bawah aja udah mulai mengurangi porsinya. Itu tandanya untuk asing ya mungkin udah nggak terlalu tertarik untuk mengkoleksi atau hold saham Tebik. Cuman ya kita nggak tahu ke depannya apakah asing mau masuk lagi atau emang sengaja mengurangi porsi mereka di saham Tebik. Oke, itu untuk saham Tebik ya. Untuk supportnya ya di sini 2210. Oke, itu untuk saham Tebik. Selanjutnya kita cek kalau lihat transaksi hari ini untuk besok ya masih konsolidasi, harganya di situ-situ aja. Apalagi kalau masih sepi. Oke, itu untuk
saham tebik ya. Selanjutnya kita cek saham BRPT yang hari ini untuk BRPT close di harga pembukaan ya, jadi harganya nggak kemana-mana. Walaupun tadi sempat naik turun, cuman range pergerakannya itu kecil. Kalau kita cek untuk BRPT hari ini, untuk BRPT hari ini aslinya net buy 900-an juta ya, kira-kira besok gimana? Untuk BRPT hari ini secara keseluruhan cenderung di distribusi ya, AGOD net sell, malah untuk AG ini 100%-nya selling di saham BRPT. Market utamanya FZ-nya juga sell. Kalau kita cek, oh ini dari tanggal 19, sorry, hari ini tanggal 26. Tanggal 26 hari ini untuk BRPT malah nggak terlalu ramai ya, ini sepi. Untuk net valuasinya ini kita bisa bareng-bareng sepi, nggak terlalu banyak. Dan kalau kita cek tadi dari tanggal 19, untuk BRPT cenderung di distribusi, jadi sebenarnya kurang bagus ya kalau mau entry, walaupun ini udah ya sepertinya mau naik ya, cuman takutnya kalau besok turun lagi berarti ya masih konsolidasi di range area ini. Ya, di range area ini antara 745 sampai 785 ya. Untuk besok sih ya perhatikan aja level tertingginya hari ini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau enggak bisa breakout ya ada kemungkinan masih turun ya, konsolidasi di range area 745 tadi sampai 785. Kemungkinan sih seperti itu untuk sampai RPT. Jadi yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu untuk sampai RPT, tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BRPT. Dan selanjutnya kita cek saham MTKA yang hari ini jebol ya, ternyata nggak ada yang jaga harga. Ini aslinya gimana ini di MTKA? Malahan untuk hari ini aslinya jualan ya kalau nggak salah. MTKA hari ini untuk aslinya net sell 8M ya, masih net sell. Berarti gimana ini aslinya? Nggak jaga harga di MTKA. Hari ini tanggal 26 Desember untuk aslinya di MTKA secara keseluruhan yang keluar itu ada CSAK. CS murni 100% selling di saham MTKA, untuk AK-nya net sell 11,2M dan yang masuk AZ, YP, BD, MG. Kalau kita cek dari tanggal 19 untuk aslinya udah net sell berapa? Wah, cukup banyak ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk aslinya udah net sell cukup banyak lagi ya, AKPD. Cuman ya masih ada yang masuk. Kalau kita cek di tanggal 1 Desember masih cenderung diakumulasi oleh asing. ZP, BK, CC ini masih masuk. Dan hari ini gimana untuk ZP, BK, CC-nya? Hari ini tanggal 26 untuk BK-nya masih masuk, walaupun CC-nya juga masih masuk, walaupun cuma 1,3M. BK-nya juga masih masuk walaupun 54 juta ya. Dan untuk AK-nya net sell. Untuk AK-nya net sell. Terus ya, untuk AK emang asing yang paling banyak jualan ya di saham MTKA. Ya, jadi kemungkinan untuk ini si ZP, BK, CC itu masih hold ya, masih wait and see mungkin di saham MTKA ini. Tinggal nunggu momen aja. Ini sih jebol, tapi kalau secara teknikal ya mending wait and see aja dulu. Tapi kalau mau nyicil ya sebenarnya selama BK terus CC, ZP itu belum distribusi banyak di saham MTKA ya masih berani hold ya, kalau alirannya itu ngikutin asing. Jadi ini juga kurang turun ya. Ya ini pas sih untuk bottom yang di area sini tanggal 8 September. Kita lihat aja besok ya untuk saham MTKA apakah langsung hijau atau merah. Kalau di awal market langsung merah mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan untuk saham MTKA mulai rebound ya, apalagi kalau asingnya nggak distribusi lagi. Oke, itu untuk saham MTKA. Soalnya untuk hari ini tanggal 26 untuk asingnya yang distribusi cuma satu, ini paling banyak AK. Ya, cuman 9M. Secara keseluruhan juga nggak terlalu rame dan cenderung yang
nggak ada yang akumulasi lah untuk saham MTKA hari ini. Jadi untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini cenderung didistribusi ya. Jadi gimana ya ini mungkin kalau langsung merah ya seperti tadi wait and see aja dulu, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau untuk saya sih kalau mau spekulasi buy sebenarnya eh, lumayan berani ya di saham MTKA untuk saat ini. Tapi yang penting eh, perhatikan aja money management. Kalau misal jebol di bawah ini, misal udah entry ini jebol dan masih mau hold ya jangan buru-buru buat average down ya. Oke, itu untuk saham MTKA tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham Antam yang hari ini juga merah candlenya walaupun close di harga penutupan yang kemarin ya. Jadi secara keseluruhan juga harganya sama dengan harga penutupan kemarin Jumat. Untuk saham Antam hari ini open gap atas, tadi opennya di 2010 sempat naik dan turun lagi ke level 2000. Kira-kira besok gimana untuk saham Antam besok tanggal 20. Untuk hari ini sih untuk saham Antam aslinya net buy ya, untuk aslinya net buy 5,1 M. Aslinya net buy di saham Antam. Untuk Antam hari ini tanggal 26 Desember secara keseluruhan cenderung ada yang akumulasi ini AK versi asing juga ini paling. Ya kan diakumulasi oleh asing untuk saham Antam, jadi yang mau entry, mau spekulasi buy ini sih udah di area support ya, supportnya di 1990, saat ini di 2000. Kalau mau spekulasi buy ya bisa pasang, kalau mau antisipasi ya, kalau mau antisipasi di 1975 untuk saham Antam. Cuman kan ini untuk saham Antam saham lumayan bagus lah ya kalau buat invest kalau menurut saya. Jadi kalaupun koreksi itu mending di average down aja ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya nggak menutup kemungkinan untuk saham Antam bisa hijau ya untuk candlenya, kita lihat aja besok Selasa karena untuk hari ini cenderung sedikit walaupun akumulasi cuman sedikit ya. Ya karena untuk Antam sepi, IHSG juga sepi. Oke, itu untuk saham Antam dan selanjutnya kita cek saham apa ya? MTEK ya. Kita cek saham MTEK. Kemarin kita nggak sempat cek saham MTEK dan untuk harganya masih di bawah-bawah aja. Untuk saham MTEK masih di 1010. Kira-kira besok gimana? Masih konsolidasi di bawah 1045. Jadi 1045 itu masih menjadi resisten terdekatnya untuk saham MTEK. Kalau kita cek untuk transaksinya, MTEK hari ini tanggal 26 Desember untuk aslinya net buy cuman 133 juta aja. Dan untuk MTEK juga masih sepi, nggak terlalu rame, nggak terlalu liquid ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng net valuasinya malah di distribusi oleh CC 1M. Dan yang masuk ini AK, SQ, AI, AK-nya ini AK asing ya, dan untuk asingnya yang jualan ada RE, BK, YU. Jadi untuk saham MTEK ya bisa dikatakan untuk hari ini ya ini didistribusi oleh CC cuman nggak terlalu banyak ya. Dan untuk valuasi transaksinya juga sepi. Jadi kemungkinan untuk besok Selasa kalau masih sepi ya harganya di sini-sini aja. Itu untuk saham MTEK ya. Kalau mau spekulasi buy amannya kalau turun di area sini ya 910 dekat-dekat area sini, atau kalau naik lagi breakout mending nunggu breakout aja di 10.000, di atas 10.045. Oke, itu untuk saham MTEK ya, tetap disclaimer. Kalau kita cek dari tanggal sini, coba dari tanggal 19 Desember ketika harganya itu konsolidasi di bawah dari tanggal 19 Desember untuk saham MTEK. Cenderung didistribusi ya ini YU, RXCS asing semua yang distribusi, jadi mending gimana jangan buru-buru entry di saham MTEK ya. Perhatikan aja level ini kalau mau entry ya, perhatikan aja level area 10.045 apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Oke, itu untuk saham MTEK. Selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini turun cukup dalam. Untuk saham Arto 6% lebih ya, turun 6,15% untuk saham Arto ke level 3.000
510 kira-kira besok gimana? Apakah akan ngejar 3.210 atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksinya Arto hari ini aslinya net sell 11,9 M ya, lumayan banyak untuk Arto. Tanggal 26. Ya asingnya nggak ada yang masuk hari ini, jualan semua untuk asingnya di saham Arto. Dan secara keseluruhan juga didistribusi juga oleh asing ya, ini jadi ya untuk besok sih amannya wait and see aja dulu ya, apalagi hari ini yang masuk ini CP, CC, YP, XC ya, sebagian broker-broker retail. Oke, itu untuk saham Arto. Kalau bagusnya sih kalau mau entry ya deket-deket ini 3.210 ya, kalau mau entry. Kalau kita cek di tanggal 19 untuk saham Arto CS distribusi 18M. Ini lokalnya ya, CS untuk aslinya ya net sell, untuk yang aslinya masih net sell, lokalnya juga ada yang distribusi. Ini untuk saham Arto kalau kita cek dari tanggal 19 dari hari Senin. Nah, kemungkinan untuk besok gimana ya? Kemungkinan sih masih cenderung turun kalau menurut saya. Tinggal kita lihat aja besok ya. Ya di awal market ya jangan buru-buru entry bagusnya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resisten terdekatnya ya di sini 3.860. Nah, selanjutnya kita cek saham BBTN yang hari ini malah naik ya. Untuk BBTN hari ini naik setelah reg isu Camdet ya, setelah Camdet naik. Kira-kira besok gimana? Hari ini naik 2% lebih untuk saham Bank BTN. Kalau secara histori resisten terdekatnya 1.400, apakah besok akan ke area situ atau enggak? Kalau kita cek untuk transaksi hari ini dulu untuk saham BBTN. Hari ini tanggal 26 Desember untuk BBTN aslinya net sell 1,5 M ya. Terus siapa yang naikin? BBTN hari ini tanggal 26 Desember. Cenderung diakumulasi ya hari ini, walaupun aslinya net sell ini yang masih ada AZCC. AZ masuk 2,1 M, CC masuk 1,7 M. Jadi untuk saham BBTN hari ini diakumulasi oleh lokal. Kalau kita cek dari harga sini aja, coba kita cek di tanggal 9 Desember ya, ketika harganya itu di bottom 9 Desember. Kalau kita cek di tanggal 9 Desember untuk BBTN ini cenderung ya masih cenderung didistribusi ya. Kalau kita cek di tanggal 19 didistribusi oleh LG ini. LG-nya LG asing. Ya didistribusi oleh asing. Memang untuk BBTN itu ditampung lokal ya dalam beberapa hari terakhir ini. Yang masuk AZ RF lokal ya bagusnya ini AZ sampai hari ini pun masih jaga harga ya, masih masuk di saham Bank BTN. Dan untuk saham Bank BTN ini kan juga habis reg isu, jadi dia punya tambahan dana segar lagi untuk operasional perusahaan ya mungkin. Jadi harusnya sentimen kalau secara fundamental cukup bagus ya untuk kedepannya setelah reg isu dapat tambahan modal. Dan untuk BBTN dari segi fundamental juga lumayan murah ya dibandingkan dengan perbankan yang lain. Kalau menurut saya, soalnya untuk saham Bank BTN ini kalau kita cek untuk PBV-nya itu kayaknya nggak ada berapa ya, nggak ada 0,7 kalau nggak salah, 0,5 atau 0,4 ya untuk saat ini untuk BBTN nggak keluar ya, datanya ini. Tapi untuk BBTN ini, oh ini tak keluar. Harga book value-nya untuk BBTN ini 1970 ya. 1970. Sekarang 1375 berarti
Berarti untuk PBV BTN untuk saat ini dihargai dengan PBV 0,69 kali. Ini untuk perbankan ya hitungannya dibandingkan dengan kompetitornya siapa? Kompetitor BBTN. Dibandingkan perbankan BUMN lainnya ini paling murah ya, bisa dikatakan seperti itu untuk bank BTN walaupun emang kecil untuk market cap-nya itu enggak sebesar bank-bank BUMN yang lainnya ya, cuman dengan PBV 0,6 ya relatif murah untuk valuasi bank BTN saat ini. Oke, itu untuk saham bank BTN ya, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin yang mau invest di saham ya bisa pertimbangan bank BTN ya, tapi tetap disclaimer dibandingkan dengan BRIS. Kalau menurut saya sih lebih gimana ya? Kalau BRIS itu ya kalau BRIS sih dia memonopoli perbankan syariah ya, tapi untuk BBTN dari segi valuasinya lebih murah. Ya, tinggal suka yang mana aja ya. Kalau BTN nggak syariah sih kayaknya. Oke, itu untuk saham bank BTN tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.